Halo, selamat berjumpa teman-teman dan rekan-rekan media. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa teman-teman walaupun masih dalam bentuk daring ataupun online. Namun demikian saya sangat menghargai waktu teman-teman dan juga mungkin teman-teman bisa berkenalan langsung dengan sahabat saya, Profesor Anne Gregory, yang mana sekarang beliau akan menjadi adjunct professor di LSPR. Profesor Anne Gregory ini mengarang banyak sekali buku tentang public relations, yang dimana buku-bukunya ini menginspirasi saya dan bahkan saya banyak belajar dari buku-buku beliau tentang profesi public relation dan teknik-teknik kehumasan yang juga dipakai di LSPR dan juga oleh dosen-dosen di LSPR. Nah, sekarang Profesor Anne, the world Best Professor in Public Relations, akan menjadi adjunct professor di LSPR. Tentunya ini sejalan dengan misi LSPR untuk selalu menjadi sekolah komunikasi dan yang terbaik dalam bidang kehumasan di Indonesia, dan juga salah satu yang terbaik di ASEAN, dan insya Allah juga salah satu yang terbaik di dunia. Tentu dengan adanya Prof. N yang menciptakan berbagai kurikulum dan juga research tentang kehumasan di dunia akan mencapai misi dan visi LSPR tadi. Nah, Profesor N ini pada tahun 2016 yang lalu bersama tim dari berbagai PR asosiasi di dunia menciptakan program yaitu Global Capability Framework, yang mana Global Capability Framework ini beliau mulai riset dari tahun 2016 sampai 2018 ya. Dan ada dari beberapa negara yang ikut, diantaranya Argentina, Australia, kemudian juga Singapura untuk ASEAN, Spanyol, South Africa, Sweden, dan juga Amerika, dan terus kemudian juga Eropa ya, dan juga New Zealand ya, dan banyak sekali, hampir seluruh head of association ikut mengambil sampel dan menganalisis tentang Global Capability Framework ini ya, dari 9 negara. Nah, kemudian tentu Global Capability Framework ini tak hanya bisa dipakai di seluruh dunia saja, juga harus dibuatkan atau difitkan dengan situasi negara-negara di mana akan dipakai, salah satunya di Indonesia. Jadi kita juga di LSPR membuat Global Capability Framework from Indonesian perspective ya. Mengapa perlu? Sebenarnya profesi PR ini di Indonesia sangat perlu dan sangat diminati. Pada tahun 2016 yang lalu, jumlah profesi PR di Indonesia menurut LinkedIn itu berjumlah 96.657 orang ya. Pada tahun 2022 ini per bulan Januari menjadi 231.000 orang. Jadi naiknya sampai 3 kali lipatnya. Jadi luar biasa sekali. Itu orang-orang yang berprofesi humas di Indonesia. Dan itu semua bertambah juga karena jumlah kampus ya, universitas yang menawarkan fakultas komunikasi di Indonesia, dari 4.000 lebih universitas di Indonesia baik negeri maupun swasta, 300 kampusnya membuka program ilmu komunikasi jurusan hubungan masyarakat. 300 kampus, tentu banyak. Kalau saja dalam setahunnya meluluskan 1.000 mahasiswa, bisa dibayangkan kalau 300 berarti 300.000 orang yang bisa lulus di dalam bidang komunikasi di Indonesia.
Nah, di Indonesia juga PR juga sudah lama sekali berkembang dan profesi ini juga mempunyai peran yang sangat penting ya, mulai dari humas BUMN ya tentu banyak, kemudian juga Bako Humas ya, humas-humas dari government. Ini juga ada Perhumas Indonesia ya, untuk profesi humas, dan juga ada Perhumasri, yaitu Perhumas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Indonesia, dan juga Asosiasi Perguruan Tinggi Komunikasi juga ada, Aspikom, juga ada Ikatan Sarjana Komunikasi ya, ISKI, juga ada ASEAN PR Network, semua ada di sini sekretariatnya. Kemudian Global Alliance Asia Pasifik atau GAP juga sekretariatnya di Jakarta, di Indonesia, di LSPR. Jadi LSPR ini juga selain telah meluluskan lebih dari 30.000 lulusan yang sekarang telah menjadi PR di berbagai industri, di hotel, di hampir sampai seluruh hotel bintang 5 di Indonesia rata-rata PR-nya dari lulusan LSPR. Nah, belum lagi juga rumah sakit, BUMN, dan banyak lagi di industri termasuk pemerintahan yang mana mereka dari lulusan LSPR. Oleh sebab itu LSPR ingin berperan penting juga untuk kehumasan di kawasan ASEAN, karena pastinya dari 10 negara ini Indonesia lah yang terbanyak humasnya, karena sekolah PR-nya juga yang terbanyak. Dan kemudian juga di dalam Asia Pasifik ini, dan Indonesia adalah yang paling strategis ya. Oleh sebab itu LSPR ingin memimpin kehumasan di Indonesia, ASEAN, dan juga di Asia Pasifik dan nantinya di dunia. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman hasil karya Profesor Anne Gregory, yaitu tentang Global Capability Framework yang terbagi dalam 3 pilar. Jadi, sebagaimanapun besarnya, banyaknya pekerjaan seorang PR, tapi yang paling penting harus punya 3 pilar ini yang dikuasai. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Kemudian kemampuan komunikasi dalam organisasi di mana mereka bekerja, dan kemudian yang ketiga kemampuan komunikasi sebagai profesional ya. Nah, ini juga penting. Nah, di dalam 3 pilar ini ada 11 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PR di dunia ya. Nah, yang pertama itu kemampuan komunikasi ya. Jadi harus mempunyai strategi komunikasi. Strategi komunikasi itu apa yang akan dilakukan itu terlebih dahulu dengan research ya, mendapatkan informasi. Karena bahaya sekali orang-orang yang memberikan atau melakukan komunikasi tanpa informasi yang benar, sah, dan juga akurat ya. Itu jadi penting sekali, itu harus dimiliki oleh seorang humas ya. Kemudian harus bisa juga mengidentifikasi masalah ya, atau mencari sebuah isu, sehingga dalam perbaikan komunikasi, dalam koordinasi komunikasi, dalam effort komunikasi itu bisa menjadi lebih baik. Karena kalau enggak, itu sama juga seperti kita mengisi air di dalam gelas yang penuh. Apa yang akan kita komunikasikan itu tidak akan menjadi mengatasi masalah atau menemukan solusi, bahkan malah bisa menjadi tambah ribet gitu ya. Dan selalu untuk melakukan seorang humas itu harus punya keahlian dalam penelitian untuk semua program kehumasannya, baik penelitian formatif dan juga selanjutnya evaluatif. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh seorang humas, sebuah pesan itu pada akhirnya dapat dilihat hasilnya dengan perubahan perilaku. Jadi misalnya sebuah usaha komunikasi yang disampaikan tentang sebuah perusahaan atau sebuah produk, apakah orang ini akan berminat ya untuk memiliki produk ini, ataukah orang ini kemudian juga dengan sukarela mendukung produk ini,
Ini tergantung dari bagaimana PR mengkomunikasikannya. Jadi di dalam satu program itu, misalnya dalam memperkenalkan produk, bukan hanya produknya saja, tapi yang diperkenalkan juga yaitu siapa yang membuat produk ini, siapa yang memimpin perusahaan yang pembuat produk ini. Nah, itulah yang perlu dikomunikasikan oleh seorang PR, dan dia harus bisa dapat mengkomunikasinya dengan berbagai platform, ya, baik itu secara langsung, secara virtual, kemudian ataupun secara visual, ya, banyak hal, ataupun melalui film, melalui web series, banyak hal, ya. Oke, dan kemudian yang kedua adalah kemampuan komunikasi dalam organisasi. Ini penting sekali. Banyak orang selalu berpikir yang paling penting itu eksternal, ya. Yang penting masyarakat itu tahu dulu tentang produk kita, tentang organisasi kita. Padahal sesungguhnya yang paling penting adalah di dalam dulu. Semua orang paham tentang produk baru, tentang regulasi baru, tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, keuntungan yang diterima perusahaan, dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Harus terlebih dahulu orang di dalam organisasi kita, dalam perusahaan yang tahu. Jangan sampai karyawan itu tahu berapa besar keuntungan perusahaan setelah melalui earning per share-nya berapa gitu ya, diumumkan karena perusahaan TBK dan lain-lain. Padahal sesungguhnya harusnya terlebih dahulu. Dan kemudian juga untuk membangun dan meningkatkan reputasi organisasi. Sebenarnya orang-orang itu bekerja tidak hanya untuk keuangan saja, tidak bekerja hanya untuk mendapatkan uang aja, tapi bekerja juga untuk merupakan sebuah kebanggaan. Bekerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan bagus, perusahaan yang dikenal dengan reputasi yang baik, itu juga membuat semangat buat pekerja untuk bekerja di perusahaan itu, ya. Kemudian tentu juga harus bisa menyediakan, menambah pengetahuan dari karyawan. Karena kalau karyawan itu pengetahuannya bertambah, berarti organisasi ini juga akan besar, ya. Bagaimana pengetahuannya bertambah? Yaitu tadi dengan informasi-informasi baik dari karyawan kepada perusahaan, dari perusahaan kepada karyawan, itu juga akan dapat menciptakan satu harmonisasi dalam pengembangan usaha itu. Jadi ada komunikasi di sini. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai seorang profesional ini juga bisa, tadi kan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri, kemudian di dalam organisasi. Nah, sekarang dia sebagai profesional PR gitu ya, dia harus bisa juga memberikan konseling ataupun hal-hal yang akhirnya itu menjadi berharga untuk banyak orang, ya. Misalnya dalam webinar, dalam seminar, jadi dia sharing pengetahuannya, ya. Karena tadi dia udah punya. Dan kemudian juga untuk bisa melit perusahaan ini dalam komunikasinya menjadi satu suara, ya. Karena kalau misalnya satu perusahaan itu banyak yang memberikan informasi, maka akan jadi runyam juga, ya, mau di mana yang dipercaya, ya. Jadi harus di-lead di departemen kehumasannya. Dan harus bisa sebagai seorang profesional itu, yang namanya profesional itu bisa diandalkan. Diandalkan berarti juga akan membawa nama baik perusahaan. Nah, jadi bisa diandalkan itu artinya bisa direken, hasil kerjanya bagus, tepat waktu, dan bahkan kalau bisa melebihi dari ekspektasi masyarakat, dan apalagi juga perusahaan, ya. Dan selalu mengembangkan diri. Selama orang ini hebat, pintar, luar biasa, apabila tidak lagi mengembangkan diri, tidak lagi belajar, maka hanya sampai di situ sajalah kehebatannya. Nah, inilah riset-riset yang dibuat oleh Profesor Anne Gregory untuk profesi PR. Nah, tentunya selain tadi 3 pilar tadi dan 11 kemampuan tadi yang harus dimiliki. Nah, sekarang di era digital ini apa sih sebenarnya yang benar-benar harus dimiliki dalam contoh soal pekerjaan, ya? Di era digital ini seorang PR itu harus bisa memahami digital dan ramah teknologi.
dengan adanya pandemi ini semua kita memang menjadi terakselerasi, semuanya harus mau tidak mau harus bisa dan melek teknologi. Dan ternyata teknologi itu tidak mahal dan ternyata teknologi itu friendly ya. Dan kemudian juga harus bisa ya untuk hal-hal yang simple tapi bisa menghasilkan yang luar biasa. Misalnya mulai belajar tentang fotografi, mengambil angle melalui handphone kita. Dan seorang PR itu di dalam handphone itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita download dan kita buatkan untuk hasil dari materi yang akan kita presentasikan ya. Jadi fotonya bagus, kemudian ada suaranya, ada musiknya, ada desainnya, ada grafiknya, terus tentu bisa editingnya yang bagus juga ya, nanti bisa ditambah ini itu bintang-bintang ya, dan juga tentu menjadi produksi keseluruhannya setelah disambung-sambung, diedit. Nah ini harus bisa, jadi kita nggak bisa ngandelin seorang editor, harus seorang spesialis untuk bisa melakukan ini. Jadi hal yang simple pun bisa. Misalnya contohnya ya untuk masa depan, misalnya untuk dari kampus LSPR Sudirman Park ke kampus LSPR Transpark, bisa saja kita buat ada helikopter gitu ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tadi dan seakan-akan terlihat sesungguhnya. Tapi ini bukan bermaksud menipu, tapi ini maksudnya this is the future yang ingin kita lakukan gitu ya. Dan bersama-sama, kalau kita nggak punya imagination bagaimana the future nanti, maka kita juga nggak akan pernah maju-maju. Dan kemudian paham juga dong tentang media sosial ya, termasuk data analitik ya, berapa yang share, terus kemudian CEO siapa orang-orang ini ya, dari mana daerahnya ya, terus juga paham tentang AI dan AR ya, jadi melihat benar-benar seperti apa ya operasional itu ya, untuk mungkin dijelaskan sangat susah dengan perkataan, mungkin dengan AR mungkin bisa jauh lebih baik. Dan gitu juga AI ya, di LSPR sendiri kita juga menggunakan teknologi ini untuk memberikan konseling 24 jam kepada student, untuk memberitahukan jadwal yang bisa dicek anytime, itu semuanya akan dijawab oleh robot chatbot ya, yang mana juga menggunakan teknologi artificial intelligence ini. Terus PR itu juga harus bisa menulis atau enggak juga bisa berbicara ya, dan kemudian menulis in a good writing ya, karena ini memang teman-teman jurnalis tentunya yang lebih paham, dan makanya banyak juga teman-teman jurnalis yang akhirnya juga nanti menjadi PR gitu ya, juga ada, karena tadi keahlian menulisnya itu banyak justru di teman-teman wartawan. Kemudian harus PR terus punya keterampilan manajemen. Kalau dia nggak punya keterampilan manajemen, dia nggak bisa memanage segala macam informasi ya. Terus kemudian dia harus punya kemampuan manajemen internal dan eksternal ya. Kemudian juga harus punya keterampilan entrepreneurship atau kewirausahaan, karena nggak bisa itu perusahaan itu yang memikirkan hanya orang marketing, orang finance ya, jadi orang manajemen. PR juga harus mementingkan kewirausahaan supaya usaha ini maju ya. Jadi kalau zaman dulu memang ketika saya jadi PR pertama kali, pokoknya tugas kita itu hanya mengenai reputasi perusahaan aja. Tapi kalau sekarang tugas kita justru juga selain reputasi perusahaan yang dijalankan, reputasi perusahaan ini bisa dimonetize. Jadi orang akan menjadi menyukai perusahaan kita, menyukai produk kita, dan kita akan makin diminati. Nah itu juga salah satu keterampilan kewirausahaan dari seorang humas. Dan tentu humas harus kreatif, inovatif. Udah kalau nggak sampai di sini aja ya. Jadi harus terus itu. Dari mana kreativitas ini didapat? Sering menonton, sering melihat, sering membaca, sering mendengar ya. Dan juga
Inovasi-inovasi itu bisa setelah kita melihat beberapa kebiasaan-kebiasaan ini ternyata digabungkan menjadi hal baru gitu ya, dan harus kolaboratif. Saat ini eranya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bahkan kalau kolaborasi kita dengan kompetitor kita, is the merrier, is the more gitu ya. Dan yang penting juga harus beretika. Jadi jangan untuk kreatif, inovatif, kolaboratif itu nabrak-nabrak koridor yang seharusnya ya. Kemudian juga harus mempunyai juga kemampuan untuk pemasaran dan periklanan. PR itu bukan marketing, tapi PR itu bisa mensupport marketing. PR itu harus paham tentang marketing. Karena at the end of the day, apapun juga produk yang kita hasilkan, apapun juga itu harus menjadi yang diminati oleh masyarakat ya. Dan diketahui terlebih dahulu kegunaan dari produk ini apa ya. Terus pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi ya. Kalau bikin budget nanti, apalagi orang-orang yang humas-humas yang bekerja di perusahaan-perusahaan TBK harus paham ini juga ya, balance sheet, earning per share dan banyak hal. Kemudian mengetahui dan memahami pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum, karena ada aja nanti label, slander ya, fitnah dan lain-lain. Jadi mungkin PR juga harus belajar dari sisi hukumnya untuk hal ini. Nah itu teman-teman, semoga bisa menyenangkan waktunya pada hari ini, dan nanti akan ada Prof N yang akan menjelaskan tentang global capability ini, dan tentunya ada Ibu Pasnovel Larasati. Beliau adalah wakil ketua prodi dari Fakultas Komunikasi khususnya untuk jurusan Public Relation, dan juga ada seorang ahli PR di Indonesia yang hanya ada beberapa, yaitu Bapak Dr. Rendro Dhani yang nanti juga akan ikut di dalam diskusi ini. Demikian disampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi teman-teman serta perhatian teman-teman untuk LSPR. Semoga semua sukses dan sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa.